Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam lagi sahabat budaya di jam 8 malam hari ini. Udah lewat 25 menit sih, tapi nggak apa-apa. Kita kembali dalam segmen Minang Kreatif, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita di malam hari ini, salah seorang apa sebutannya, konten kreator, video kreator yang tentunya memerlukan kreativitas ya di dalam pembuatan karya-karyanya. Sahabat budaya, siaran malam hari ini bisa kamu dengerin juga di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi kita di rri.co.id, juga RRI Play Go. Sahabat budaya, kamu juga bisa menyaksikan siaran ini lewat tayangan YouTube di live streaming kita di channel RRI Pro 4 Padang. Jadi buat kamu yang banyak kuotanya, silakan nonton live streaming kita ya. Di malam hari ini sahabat budaya kita masih ngobrolin seputar konten, dan yang satu ini kalau kamu lihat dan perhatikan feed Instagramnya itu emang niat banget dengan video-videonya, atau mungkin dia juga punya channel YouTube. Kita sapa dulu, di Zoom kita udah terhubung sama Hafiz Rahman Hakim. Halo, selamat malam Hafiz. Selamat malam Bang. Iya, gimana kabarnya Hafiz? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat ya? Oke. Ini proper juga nih kayaknya setnya Hafiz. Apakah ini juga merupakan bagian dari konten ya? Maksudnya ada mikrofonnya. Ini buat podcast nih kayaknya. Emang buat konten sih Bang. Emang buat konten. Iya. Biasanya apa tuh isi kontennya Hafiz? Kalau boleh tahu. Kalau enggak kita maksa ya. Kalau mic ini gunanya biasanya buat apa Bang? Buat rekam audio, buat video gitu. Rekam audio buat video di Instagram gitu. Buat video di Instagram. Iya. Oke, siap. Itu biasanya videonya Hafiz isinya tentang ini ya, footage atau apa, konten-konten estetik gitu ya, atau gimana? Iya Bang, lebih ke konten-konten estetik gitu. Terus audionya yang direkam apanya? Ada narasinya maksudnya gitu? Iya, ngerekam narasinya gitu Bang. Itu Hafiz bikin ininya sendiri, nulis narasinya, berarti bikin naskahnya dulu ya, gitu ya? Atau gimana? Tergantung video juga sih Bang. Kadang kan ada video yang narasinya dari orang gitu. Ada yang narasinya dibuat sendiri gitu. Tapi lebih sering yang orang gitu buatnya. Narasinya? Cuma di sini ya rekam audionya Bang. Rekam audionya di situ. Beberapa ada yang Hafiz bikin, tapi ada juga yang emang udah ditulis sama orang. Yang nulis orang lain siapa biasanya? Kerja sama kliennya mungkin ya, gitu ya, atau gimana? Iya. Kalau buat lomba-lomba itu sama teman-teman Bang. Oh, sama teman-teman. Iya. Nah, ini kan udah masuk ke konten banget nih kegiatannya Hafiz sekarang ini. Tapi jauh sebelum itu, Hafiz mengenal dunia konten kreator itu dari kapan sih Hafiz? Ini cerita dari awalnya Bang. Awal boleh. Dulu awalnya sih dari bermain drone Bang. Bermain drone. Yang cuma penasaran sama apa itu sih drone itu. Itu waktu 2018 kalau nggak salah Bang. 2018, penasaran dan pengen main drone. Masih kelas 2 SMP Bang. Masih kelas 2 SMP ya? Iya, luar biasa sih, mainannya udah drone kelas 2 SMP. Aku kelas 2 SMP. Tapi drone-nya yang apa Bang? Yang cuma ratusan ribu gitu. Ratusan ribu pun tetap drone. Aku masih pesawat kertas waktu itu, yang kalau udah nyebur ke apa tuh, ke becek gitu, udah nggak bisa dimainin lagi, bikin lagi yang baru gitu. Hafiz pernah nggak sih main pesawat kertas? Pernah Bang. Oh pernah ya, untungnya masih pernah ya. Tapi sekarang udah upgrade jadi ke drone waktu itu, kelas 2 SMP. Bang. 2 SMP 2018. Iya. Berarti sekarang SMA. SMA 2000, iya. Sekarang SMA kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Hafiz di mana sih ininya, domisilinya? Di Sijunjung, Bang. Oh, di Sijunjung. Iya. Oh, gitu. Iya. Di dekat daerah mana tuh namanya kalau di Sijunjung?
Di sini nama daerahnya Palangki bang, di Jalan Lintas Sumatera. Palangki. Iya. Oke, halo teman-teman di Palangki. Woi. Ini teman-teman di Hafiz nonton nggak? Gak tahu bang. Oh nggak tahu ya, suruh nonton gitu maksudnya. Tapi setelah itu mulai dari situ kenal drone. Itu drone siapa waktu itu kelas 2 SMP? Emang Hafiz yang punya atau gimana? Emang kumpulin duit, duit jajan kan bang, beli drone gitu. Hmm. Tapi hasilnya emang drone murah gitu. Hasilnya emang nggak bagus gitu bang. Oh Hasil gitu. videonya. Masih belum HD lah gitu ya. Iya, cuma Oke. sekedar buat terbang doang apa drone-nya bang. Buat terbang doang ya. Tapi waktu itu kenapa pengen beli drone? Maksudnya anak kelas 2 SMP pengen beli drone. Hafiz ngelihat siapa atau apa yang dilihat sebelumnya? Aku kelas 2 SMP nggak kepikiran beli drone karena emang belum ada juga yang main drone ya waktu itu ya. Atau karena emang lagi rame yang main drone tahun 2018, Hafiz pengen juga. Hmm, kalau drone ini kan remote control bang. Kalau mainan remote control itu udah suka dari kecil gitu. Oh dari Emang kecil. penasaran sama yang namanya remote control. Dulu apa sebelum drone? Ada mobil-mobilan Waktu kali ya? SD mobil-mobilan remote control. Oh, mobil-mobilan remote control. Tamiya Iya. nggak pengen main Tamiya gitu maksudnya. Tamiya kan nggak perlu remote control ya. Dia juga main bang. Oh, Tamiya Tapi juga main. penasaran itu kan lebih ke remote control gitu. Oh, lebih ke remote control. Dulu Tamiya pilih Magnum apa Sonic dulu? Hafiz. Magnum. Magnum, iya iya. Sama kita, sama lagi. Tapi emang seru ya kalau main pakai remote control itu kita nggak repot ya jemput Tamiya-nya. Ya, Kalau Tamiya kan harus dijemput dulu, nanti di set lagi. ya Kalau betul remote bang. control lebih kayak lebih canggih aja gitu ya Hafiz ya. Iya. Hmm. Dulu tuh di lingkungannya Hafiz semua teman-temannya main remote control juga mobil-mobilan ya. Enggak juga bang. Emang Haf- sendiri gitu. Hafiz Emang aja. penasaran aja sama remote control itu bang. Oh gitu. Tertariknya dari mana sih Hafiz kalau sama dunia apa ya ini namanya elektronik bukan sih? Bukan elektronik juga tapi teknologi lah gitu ya. Dari mana? Oh mungkin kalau soal itu nggak tahu juga bang. Emang tertarik aja sama Tertarik teknologi aja itu bang. selayaknya ini ya anak cowok ya. Iya. Robot-robotan gitu suka juga. Kalau robotan kurang suka bang. Oh kurang suka, lebih ke apa yang bisa dikontrol gitu ya, Iya betul bang. remote control. Kayaknya ada niat untuk menguasai nih Hafiz nih kayaknya ya, suka mengontrol gitu maksudnya. Terus udah waktu itu main remote control dan ngelihat drone ternyata juga bisa dikontrol lewat remote gitu ya. Iya, Nah, awalnya dulu hmm. pingin cuma beli helikopter bang. Oke Dan iya. waktu 2015 ke atas itu Mm-mm. udah booming drone gitu bang. Mm-mm. Penasaran juga sama drone, cari-cari di Google gitu. Mm. Cari-cari lihat harganya, Mm. kumpulin duit, eh, beli yang toys dulu gitu, drone yang toys. Oh yang toysnya bukan yang benerannya lah gitu ya. Iya, cuma buat mainan doang, bukan buat konten lah gitu bang. Oke, tapi itu yang mainannya itu juga udah ada kameranya atau gimana? Bukan bang, itu dipasangin kamera Bipro bang. Itu yang pertama kali dibeli sama Hafiz waktu itu. Iya bang. Berapaan tuh harganya? Drone cuma 800.000 bang. Oh cuma 800.000. Berarti waktu itu belum ada ininya ya? Belum ada kameranya segala macam gitu ya? Di kameranya beli terpisah bang. Oh kameranya beli terpisah? Iya. Oh gitu. Terus udah waktu itu nemu tuh yang namanya drone, tapi emang bukan niatnya mau bikin konten gitu ya, niatnya masih untuk main-mainan aja gitu ya, Hafiz ya. Hmm, iya sih bang. Mainan-mainan gitu. Lama-lama Mm-mm. ingin buat video dari udara gitu. Beli GoPro Bipro itu bang. Oh gitu, akhirnya beli Iya. kamera Kamera yang kayak GoPro gitu bang. Tapi yang versi low budget nih. yang versi low budget.
Itu berapaan juga tuh harganya kameranya dulu, Hafiz, masih ingat nggak? Sekitar 800.000 juga bang. Waduh, banyak juga dong akhirnya yang diperlukan dananya gitu. Dari mulai Iya, iya bang. Di zoom di lagi. waktu anak SMP itu udah besar sekali bang. Besar banget itu ya. Iya. Nah itu Hafiz dapat dananya dari mana? Ini cerita lagi bang. Waktu dulunya kan sering ikut-ikutan lomba gitu. Jadi juara gitu. Ada uang sakunya. Tabung-tabung terus itu tuh uangnya di tabungan itu bang. Oke, ditabung berarti ya dapatnya ya. Iya. Wow, emang lomba apa yang Hafiz ikutin waktu itu? Dulu waktu SD dan SMP itu lomba tenis meja bang. Lomba tenis meja. Iya. Wah, berarti jago ini dong, jago tenis meja dong Hafiz. Enggak jago banget bang. Nggak jago Cuma banget tapi juara ya. gitu. Gimana Hafiz? Enggak terlalu jago gitu bang. Cuma sekedar bisa gitu lah. Cuma sekedar bisa. Iya, tapi udah tingkat provinsi lah gitu. Cuman sekedar bisa tapi udah tingkat provinsi itu gimana ceritanya? Itu berarti jago dong Hafiz maksudnya. Ya kan? Bisa dibilang jago sih bang. Oh, bisa dibilang jago, mulai sombong kayak. Nah, itu di tingkat provinsi dari apa, perwakilan dari sekolah apa gimana Hafiz waktu itu? Iya, perwakilan dari sekolah diseleksi lagi di kabupaten bang. Nanti dari kabupaten lanjut ke provinsi gitu bang. Dari kabupaten lanjut ke provinsi. Iya. Oke. Nah itu Hafiz belajar tenis meja dari kapan juga? Ini satu bakat yang lain lagi nih ya di luar bikin konten. Kalau tenis meja dari kelas 1 SD sih bang. Itu emang diajarin orang tua gitu. Emang diajarin sama orang tua? Iya. Oh, orang tuanya Hafiz atlet enggak? Enggak, guru. Oh, guru. Oke, guru olahraga. Enggak sih bang, kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Suka olahraga tapi? Iya. Oh iya. Oke, akhirnya dari situ kelas 1 SD sering latihan tenis meja. Terus sering ikut lomba, juara, uangnya ditabung-tabung terus tapi nggak tahu buat beli apa gitu. Oke, berarti cuma ditabung doang. Berarti terus menang dong ya karena sampai bisa ditabung gitu ya? Enggak juga bang. Oh, enggak juga. Paling rendah juara berapa Hafiz waktu itu? Emang ada paling rendahnya ya kalau main tenis meja? Paling tinggi dulu bang. Cuma juara 3 di provinsi itu bang. Oh, di provinsi. Itu ikut PON nggak sih jatuhnya Hafiz atau apa perlombaan antar sekolah aja? Yang waktu SD itu antar SD bang. Anak-anak SD doang gitu. Oke. Berarti dari SD udah ikut lomba ya berarti ya Hafiz ya? Iya bang. Dulu tuh ininya Hafiz hadiahnya berapa sampai bisa ditabung? Macam-macam sih bang. Ada yang 1 juta, ada yang 500 gitu. Kan kalau pergi lomba tuh ada uang sakunya gitu bang. Oh, ada uang sakunya gitu ditabung juga gitu. Oh gitu. Iya. Nah itu yang setiap kali perlombaan Hafiz ikuti nanti menang ditabung gitu ya? Iya gitu bang. Oke. Berarti apa tuh Hafiz lebih milih main tenis meja itu karena diajarin orang tua atau emang karena suka main tenis meja? Mungkin awalnya diajarin orang tua bang. Dulu suka gitu bermain tenis meja itu bang. Oke. Tapi kan sekarang udah nggak main lagi bang. Oh, nggak main lagi, kenapa? Kalau dulu bisa latihan sama abang gitu. Kalau sekarang abang udah kuliah gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada teman buat latihan lagi ya Hafiz ya? Iya nggak ada bang. Oh iya. Nanti deh kapan-kapan kita main bareng. Siap bang, siap. Tapi kan tenis meja bukan olahraga yang populer Hafiz. Maksudnya dibanding sepak bola populer gitu bang. Kenapa? Mungkin karena itu Hafiz bisa di tingkat provinsi bang. Oh iya, karena nggak terlalu banyak yang main juga ya selain Hafiz ya.
Iya, iya. Tapi emang ada kemampuan juga dong di situ. Nggak mungkin nggak bisa lah. Ya nggak sih, Hafiz? Iya. Oke, nanti kita obrolin lagi tentang gimana akhirnya Hafiz mulai tertarik bikin konten Sahabat Budaya. Tapi kita break dulu ya, Hafiz ya. Oke, Bang. Oke, sip. Sahabat Budaya, nanti kita akan kembali dalam Bidang Kreatif tentunya. Tetap bersama kita di Pro 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.
Kembali lagi dalam Minang Kreatif di malam hari ini sahabat budaya, dan kita masih ngobrol-ngobrol juga tentunya sama Hafiz Rahman Hakim yang udah mulai beli drone kelas 2 SMP. Hafiz, pas beli drone waktu itu pasti senang banget dong beli drone pertama kali gitu. Ya senang lah bang. Hmm. Kalau kita ngumpulin duit buat beli sesuatu dan itu mahal juga gitu. Iya. Pasti senang lah bang. Pasti senang ya. Iya. Terus setelah itu dipelajarin dulu main drone-nya atau emang udah langsung bisa aja nih, Hafiz? Dipelajarin dulu bang. Coba terbang dikit gitu. Tapi langsung bisa? Lama juga nggak? Langsung bisa bang. Itu emang full manual semua kalau drone itu bang. Dan pernah juga crash dulu bang. Maksudnya tabrakan? Jatuh dari atas gitu. Kok bisa? Bebas gitu. Kok bisa? Waktu itu nggak tahu juga penyebabnya gitu bang. Tapi sekarang Bipro-nya itu kelindas motor gitu. Apa tuh? Kameranya? Kameranya. Waduh. Terusnya untung nggak kena motor gitu. Apanya? Drone-nya? Drone-nya. Oh, Drone-nya masih selamat gitu. Tapi yang rusak kameranya aja ya? Iya. Oke, tapi drone-nya sampai sekarang masih berfungsi nggak? Kalau sekarang udah dijual bang. Waktu itu tuh pingin lagi drone yang lebih kelasnya lebih di atas itu, jual nambah dikit lagi gitu. Jual nambah dikit lagi. Iya. Oke, tapi masih bisa dijual waktu itu ya? Kalau di grup drone itu masih dijual bang, tapi harganya emang turun gitu. Berapa dijualnya waktu itu? Setengah gitu. 400-an berarti? Iya. Waduh, tapi kameranya juga udah ini tadi ya, udah nggak bisa dipakai lagi berarti ya? Kameranya itu kan beli terpisah bang. Oh terpisah, iya. Terus akhirnya ada grupnya juga berarti, grup pengguna drone? Kalau di Facebook itu, kalau drone itu banyak apanya bang, grupnya, tergantung merek juga. Oke. Berarti grup drone ini, drone itu gitu ya? Iya betul bang. Oke. Nah itu setelah itu mulai beli drone dan akhirnya yang awalnya cuman buat main senang-senang aja, iseng-iseng aja. Ya mulai tertarik dengan bikin video dengan drone gitu. Karena kayaknya menarik juga gitu ya dari. Ya melihat dunia dari sudut berbeda gitu. Betul. Berasa kayak terbang nggak sih kita kalau ngelihat video hasil drone itu kan kita melihat apa yang selama ini dilihat oleh burung gitu ya. Iya gitu betul ya. bang. Dulu pertama kali bikin video drone, videonya tentang apa, Hafiz? Terserah bang apa yang ada di kamera drone itu bang. Yang penting video dari atas gitu. Video dari atas. Oke. Gimana nih sahabat budaya? Hafiznya masih ada, masih bersama kita atau gimana? Oh masih. Halo Hafiz? Iya bang. Oh iya masih ada ya. Kirain tadi udah nggak di sini Hafiz. Gimana tadi? Apa yang ada aja di drone-nya itu yang dibikinin video? Semua video yang ada di kamera itu diedit gitu. Dulu tuh ini nggak sih tampak atas kota Sijunjung gitu-gitu nggak dulu? Enggak, cuma posting di Instagram. Waktu itu baru-baru main Instagram gitu bang. Belum paham gitu bikin caption atau apa gitu. Oke. Jadi dulu tuh diambil videonya lewat drone dari atas gitu ya. Terus udah posting, upload gitu. Dikasih background gitu bang. Oh dikasih background, tapi nggak jelas gitu ya. Ini menceritakan tentang apa? Tapi nggak jelas apanya, videonya nggak jelas, apanya nggak jelas, editingnya nggak jelas. Oh, backgroundnya apa dulu? Backgroundnya ceritanya tentang apa nih? Oh, cari-cari background yang lagi viral waktu dulu bang. Iya, pokoknya video keren-kerenan aja lah gitu ya, videonya dari atas gitu. Nah, mulai bikin kontennya itu dari kapan Hafiz? Mulai ada ceritanya, terus mulai ada dari sudut pandang yang lain juga, nggak dari drone semuanya. Itu dari kapan?
Kalau itu tuh udah mulai apa bang? Eh Kayaknya kalau ditambahin footage yang darat, ini bagus juga tuh. Hmm. Diedit, diedit bang. Hmm. Berarti Dicoba-coba yang kalau yang dari daratnya gitu bang, dari video di bawah gitu, oke. ditambah-tambahin dikit gitu. Hmm. Berarti belajar ngedit video juga dong, Hafiz. Kalau dulu masih sama handphone bang. Masih sama handphone, pakai aplikasi di handphone aja maksudnya gitu ya. Iya. Oke. Tapi kan itu perlu belajar juga walaupun di handphone mungkin nggak terlalu rumit dibandingkan sama di ngedit di PC, tapi belajar juga dong cara ngedit video gimana gitu. Lihat tutorial di YouTube aja bang. Lihat tutorial di YouTube aja, kayaknya bisa gitu ya. Iya. Konten pertamanya Hafiz itu tentang apa? Masih ingat nggak? Yang emang udah ada sudut pandang lain, nggak ada di drone aja. Hmm, Kurang ingat juga bang. Oh, Kalau kurang yang ingat. sudah mulai bagus gitu, Hmm, upgrade lagi drone-nya bang, satu kali lagi gitu. oke. Drone terakhirnya harganya berapa? Yang sekarang bang, Hmm, hmm, kayak ragu gitu 15 ya. juta bang. Berapa? 15. Oh, mending beli motor nggak sih, Hafiz? Udah hobi bang, udah kelanjur hobi. Oh iya sih, 15 juta gitu ya. Itu yang terbang drone-nya aja atau Hafiz juga bisa ikutan terbang tuh sama drone-nya sekalian. Bisa nggak? Enggak bang, drone-nya Enggak ya. doang. Enggak ya. Tapi demi apa? Demi hobi gitu kadang-kadang kita rela gitu ya Hafiz ya untuk mengeluarkan dana yang lumayan besar. Ini apa buat hobi aja atau ada kebutuhan untuk bikin konten yang lebih bagus lagi juga atau gimana? Kalau sekarang udah bisa dikatakan menghasilkan sih bang. Kalau di sekarang, kalau dulu Wow. emang hobi, hobi sekedar hobi gitu. Kalau sekarang udah ada apa sisi komersilnya kali gitu ya. Iya bang. Gimana caranya sekarang Hafiz video-video drone itu bisa menghasilkan? Mungkin banyak yang penasaran juga nih. Itu tergantung apa bang. Hmm. Kadang ada jobnya drone gitu. Oke. Kalau supaya bisa dapat job itu emang buat portofolio dulu bang. Gimana tuh caranya bikin portofolio, bikin postingan di Instagram? Iya, bikin postingan di Instagram. Oh. Kalau dulu kan di Instagram itu rame, lumayan rame gitu bang. Hmm. Oke, dari situ nanti orang bisa ngelihat kalau suka bisa hubungin Hafiz gitu ya. Iya bang. Oh, biasanya job-job apa nih? Job untuk video pre-wedding misalnya gitu Hafiz? Kalau Atau itu belum apa? pernah bang. Cuma kemarin yang terakhir sama PT dari Jakarta bang. Wow, Itu PT di dari Sawah Jakarta. Lunto apanya bang. Apanya? Eh Kayak orang pariwisata Sumbar gitu. Dinas Em, pariwisata. iya, Oke, terus bikin video bekerja tentang? sama sama PT dari Jakarta itu. Mm-mm. Tapi PT itu cari pilot drone gitu buat survei lokasi gitu. Oke, jadi mau ngelihat dari atas gitu tampak atasnya gimana nih nanti gitu ya untuk lokasi yang mau disurvei ya. Iya bang. Oh iya, karena nggak semua orang juga bisa mengoperasikan drone gitu ya, Hafiz ya. Iya betul bang. Drone Hmm, ini kan resikonya cukup besar bang. betul. Kalau jatuh nanti, kalau nyangkut di pohon gimana gitu ya. Iya bang. Yang paling parah kasusnya selain yang crash tadi, yang kameranya rusak, itu apa Hafiz? Yang ada hubungannya sama drone-nya Hafiz. Pernah hilang Mungkin nggak? itu yang paling parah bang. Setelah itu untungnya, alhamdulillahnya, syukurnya Alhamdulillah belum, belum ada nggak ada lagi ya. gitu yang terlalu parah gitu. Iya, iya. Soalnya kalau jatuh yang sekarang ini pun kayaknya lumayan gitu ya. Drone-nya 15 juta. Kalau jatuh, waduh. Mhm. Mental ikutan jatuh juga tuh kayaknya. Iya, iya. Tapi udah mulai menghasilkan gitu ya Hafiz ya. Dan kayaknya nggak percuma juga dari hobinya main remote control. Sekarang bisa main remote drone. Iya Dan bang. itu jadi berguna juga ya ilmunya Hafiz ya. Iya betul bang. Yang paling sulit dari mengoperasikan drone apa kira-kira Hafiz? Yang paling sulit kalau bikin video apa bang? Hmm. eh Kayak pergerakan drone gitu. Hmm.
Kan kalau drone itu videonya kalau untuk sekarang harus lebih lebih bagus lah gitu. Kalau dulu kan cuma maju mundur, gerakannya harus lebih sulit lah gitu Lebih untuk dinamis ya. biar tambah tambah bagus gitu. Tambah bagus ya, betul betul betul. Nggak cuman bergerak maju dan mundur aja, tapi mungkin bisa dari dari videonya nanti bisa kelihatan gitu ya, mutar gitu mungkin Betul ya bang, Hafiz ya. betul. Iya ya, betul 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 betul. Kalau main drone di atas laut gitu kan, yang view bawahnya laut atau perairan gitu, takut nggak Hafiz? Drone-nya nanti jatuh gitu terus tenggelam. Kalau takut emang takut bang, soalnya kan itu dari kalau dilihat-lihat kan dari uang jajan awalnya gitu. Oke. Yang termasuk yang 15 juta ini Hafiz beli sendiri juga? Ya beli sendiri bang, dari Wow. ngejob videographer gitu. Dari drone sebelumnya ya? Iya, Hmm. tapi kalau sebelum itu tuh juga jadi videographer gitu bang, jadi Oke. freelance videographer. Apa tuh? Makanya Video tentang dapat apa? uang yang 15 juta ini bang. Hmm. Biasanya bikin freelance-nya tentang apa tuh jobnya, Hafiz? Tergantung bang, kalau Hmm. yang sekarang ini digarap video angkatan bang. Video angkatan. Iya, Wow. video angkatan anak SMA bang. Oh, angkatan anak SMA. Aku kira angkatan darat atau angkatan laut gitu. Kan setiap angkatan SMA itu kan biasanya buat video angkatan gitu. Iya iya, betul 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 betul. Dan itu semua mereka tahu tahu Hafiz emang dari Instagram atau cerita dari mulut ke mulut juga? Emang dari Instagram bang. Emang dari Instagram ya, Bria. Jadi sekarang itu buat yang mau mulai bikin sesuatu, nggak ada salahnya juga ngupload karya-karyanya di Instagram gitu ya, Hafiz ya. Iya, upload aja semuanya karya gitu. Hmm. Kalau jelek gimana? Kalau dari Hafiz sendiri sih bang, Hmm. kalau bikin karya itu harus ada tantangannya bang. Hmm. Harus lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Oke, kalau jelek ya tinggal bikin lagi yang lebih bagus ya, dikoreksi. Emang harus dikoreksi bang. Emang harus dikoreksi dan evaluasi, nanti belajar lagi, baru bikin yang lebih baik lagi gitu ya, Hafiz ya. Iya betul bang. Oke. Terima kasih kalau gitu Hafiz. Nah, Instagramnya Hafiz apa sih biar sahabat budaya dan juga teman-teman yang lagi dengar malam hari ini bisa ngelihat juga karya-karyanya Hafiz kayak gimana? Oh, Instagram Hafiz Hafiz Rahman Hakim. Hafiz Rahman Hakim, cari aja di Iya. Instagram. Ada YouTube-nya juga nggak, Hafiz? Enggak bang, Oh, cuma Instagram. ada rencana nggak nanti bikin YouTube? Kalau ada waktu luang emang ada rencana bang. Oke, kalau gitu. Semangat kalau gitu ya, Hafiz bikin konten ya. Ditunggu nanti karya-karyanya mungkin dengan versi yang beda lagi. Drone-nya mungkin bisa gimana gitu ya. Nanti kita tunggu lagi deh. Terima kasih Hafiz sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sama-sama bang. Iya, selamat malam Hafiz. Malam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Hafiz di Minang Kreatif malam hari ini. Seru ya, kalau bisa gitu mengoperasikan sesuatu termasuk drone, itu ternyata bisa bermanfaat juga. Kuncinya biarkan orang tahu tentang kesukaan kamu. Nanti yang ada hubungannya dengan itu, misalnya kayak Hafiz suka main drone, dia upload videonya, bisa mengoperasikan drone atau video dari drone-nya sendiri di Instagramnya, jadi orang-orang tahu dia bisa mengoperasikan drone, akhirnya diajak kerjasama gitu ya, sahabat budaya. Nah itu dia Bidang Kreatif kita di malam hari ini. Nantikan Bidang Kreatif edisi berikutnya di jam 8 setiap hari Rabu, sahabat budaya. Tetap bersama kita di Perempat FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.